Udah. Oke, ulangi. Masih ada yang belum fokus. Uwais, tidak nyender Uwais. Majuan. Tidak nyender. Aula, Kalista tidak nyender. Ada tampil di layar? Hah? Oke, usah ulangi. Fokus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Ustadz bi khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bismillah, Ustadz minum dulu ya. Oh, Masya Allah. Rasanya manis seperti kalian. Ya. Nah, oke. Semuanya fokus dan perhatikan. Ustadz pernah menyampaikan kepada kalian tentang adab-adab menuntut ilmu. Maka ketika sudah ada di majelis ilmu, perhatikan adab-adabnya. Fokus, tidak teralihkan perhatiannya dengan hal yang lain. Oke? Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholihin sholihat yang Ustadz cintai, insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas tentang menjaga tubuh dan makanan. Ya, oke, sudah siap? Alat tulisnya semua? Oke, kita langsung ke materi ya. Nah, siapakah yang menciptakan tubuh kita? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke, baca dulu bareng-bareng ayatnya. Semuanya insya Allah sudah hafal. Surat At-Tin ayat 4. Wahid, isnan, salasa. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tuh, seluruh tubuh manusia dari ujung kepala hingga ujung kaki adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Tuh, lihat di gambar tuh, ya. Bagian luarnya ada rambut, ada kulit, ya. Bagian dalamnya tuh lebih rumit lagi. Ada otak, terus ada apa lagi? Paru-paru, ada usus, ada lambung dan seterusnya. Ini ciptaan Allah yang sempurna, ya. Jadi kita diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sudah? Yahya, Bara, perhatikan. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ada tidak, sholihin sholihat, bagian tubuh kita yang tidak diciptakan oleh Allah? Ada tidak? Bagian tubuh kita diciptakan oleh dokter? Ada tidak? Alhamdulillah, semuanya sholihin sholihat di sini sempurna. Anggota tubuhnya dan semuanya berfungsi, alhamdulillah. Nah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Oke. Selanjutnya, yang dicatat poin pentingnya saja, ya. Selanjutnya, mari mensyukuri nikmat tubuh kita, ya.
Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat tubuh yang Allah ciptakan ya untuk kita. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, kemudian hati untuk kita. Ya. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba baca dulu ayatnya. Semuanya tahan dulu alat tulisnya, dengarkan dan ikuti. Tahan dulu alat tulisnya. Yang Ustadz lihat nulis nanti tidak dapat kesempatan menjawab kuis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Oke, artinya bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, ya. Oke, silahkan dicatat yang penting ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut siapa? Perut ibu apa perut ayah? Hah? Perut ibu. Atau ada yang keluarnya bukan dari perut ibu, tapi dari telur? Netes. Tidak ya, itu binatang kalau keluar dari telur menetas. Ayam, bebek, angsa, burung. Kalau kita manusia keluar dari perut ibu kita. Ada yang melalui sesar, dibelek perut ibu kita. Ya. Ada yang keluarnya secara alami. Ya. Alhamdulillah kita semua keluar dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Ya. Terus perhatikan, ketika kita keluar, ya lahir, kira-kira kita langsung tahu nggak, punya ilmu nggak? Misalkan si Yanto, dia keluar waktu bayi dari perut ibunya. Ketika ditanya, Yanto 1 tambah 1 berapa? 2. Ada nggak bayi yang langsung bisa begitu? Punya ilmu. Ditanya lagi, Yanto coba sebutkan rumus Pitagoras. Dijawab sama Yanto, 1 ini. Ada nggak kayak begitu bayi? Hah? Tidak ada ya. Jadi bayi itu ketika lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa ya. Yang dia tahu cuma apa? Hah? Cuma pengen netek sama mamanya. Mimi, mama Mimi. Ya. Jadi bayi tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian kata Allah apa? Allah berikan pendengaran, penglihatan dan juga Allah berikan hati agar kita bisa apa? Bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersyukur berterima kasih kepada orang tua kita, ayah, ibu, ya, abi, umi, father, mother dan seterusnya. Oke, sudah? Oke, lanjutkan. Nah, berikanlah hak dan jagalah tubuh kita. Tuh, ya.
Tubuh kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tubuh ini, ya. Di antaranya adalah dengan kita betul-betul merawat dan menjaga tubuh kita. Kita berikan hak kepada tubuh kita, ya. Sebentar, Ustadz akan setting dulu handphonenya karena sering mati-mati. Sebentar. Oke, sudah? Bismillah, Ustadz minum dulu ya. Masya Allah, manis sekali seperti kalian. Manis, Masya Allah. Sudah? Jadi tubuh kita punya apa? Hak. Punya apa? Hak. Hak. Punya hak. Ya. Untuk kita jaga dan kita rawat. Ya. Contohnya ini. Ada kisah sahabat Nabi. Namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Ingat-ingat namanya siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Seorang pemuda. Tapi luar biasa. Semangat untuk ibadahnya sangat tinggi sekali Abdullah bin Amr bin As. Dia pengen bisa hatam Al-Quran, bahkan dalam sehari bisa, 3 hari bisa, seminggu bisa, sebulan bisa, apalagi. Ya. Tapi kemudian dibatasi oleh Nabi, kalau mau hatam Al-Quran 3 hari sekali, tidak boleh lebih sedikit dari itu. Nah, termasuk juga, perhatikan, Abdullah bin Amr bin As itu sangat semangat di dalam menjalankan ibadah apa? Yang dilaksanakan di malam hari ketika semua mata tertidur apa? Barakallahu fiik, Kakak Hamzah, salat tahajud. Ketika mata tertidur, dia bangun, dia salat. Nah, Abdullah bin Amr bin As sangat semangat melaksanakan salat tahajud. Dia masih muda, sangat semangat. Dan kalau di siang hari, dia juga semangat. Abdullah bin Amr bin As untuk menjalankan apa kalau di siang hari? Ibadah yang paling hebat yang dilakukan di siang hari, puasa. Dan dia semangat menjalankan puasa. Ya, pernah datang ke Nabi, pengen puasa tiap hari, tapi tidak boleh sama Nabi. Kalau mau puasalah puasa seperti puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa. Oke, barakallahu fiik, Kak Hamzah. Sehari puasa, sehari berbuka, tidak puasa. Ya. Nah, Abdullah bin Amr bin As karena sangat rajin sekali ibadah, sampai kemudian ketika menikah punya istri, ya, istrinya sering didiemin, ditinggalkan. Ya, karena Abdullah bin Amr bin As lebih fokus untuk ibadah. Nah, ternyata tidak boleh seseorang dia fokus kepada ibadah-ibadah kemudian lupa kepada hak-hak yang lainnya, ya. Ini khususnya ibadah-ibadah sunnah, ya. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As, perhatikan, ditegur oleh Nabi karena apa? Banyak sholat malam dan puasa di siang hari. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin As istirahatnya sangat sedikit sekali. Padahal tubuh kita punya apa? Punya apa? Punya hak untuk istirahat. Nah, perhatikan. Dengarkan, ikuti hadisnya. Fa inna li jasadika. Ulangi yang kompak. Fa inna li jasadika. Alaika haqqan. Wa inna li ainika. Alaika haqqan. Bareng-bareng artinya. 1, 2, 3. Nah, ya. Jadi kata Nabi, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Dan mata kita punya hak untuk istirahat. Kalau masalah ibadah saja, Nabi pernah menegur Abdullah bin Amr bin As,
agar tidak berlebihan di dalam ibadah, ya. Jadi berikan juga hak kepada tubuh untuk apa? Istirahat. Tubuhnya kelelahan, istirahat dulu. Matanya kelelahan, istirahat dulu. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang sibuknya bukan ibadah, ya, sibuknya dengan hal-hal yang lain, ya. Oh iya, main handphone, main gadget, ya, sampai malam, ya. Padahal mata punya apa? Punya hak untuk istirahat, untuk tidur, ya. Sunahnya umat Islam tidurnya jam berapa? Jam berapa? Barakallahu fiik Kakak Yusuf. Habis Isya disunahkan langsung tidur umat Islam itu, ya. Jadi habis Isya disunahkan tidur, kecuali ada keperluan yang bermanfaat, yang penting, maka tidak mengapa. Nah, siapa yang suka begadang di rumah? Tidak boleh. Nanti Ustadz akan infokan ke para orang tua. Aba umahat, anak-anak jam 8 malam stop, tidak boleh pegang handphone. Ya, biar di sekolah bisa fokus, biar di sekolah tidak tidur ketika belajar. Ya, karena kalau waktu istirahat dipakai untuk yang lain, nanti malah istirahatnya di waktu belajar. Sudah? Jadi tubuh dan mata kita, seluruh anggota tubuh kita ini punya apa? Punya hak, ya, untuk diberi istirahat, ya, supaya bisa kembali semangat lagi. Lanjut. Nah, berikanlah hak dan jagalah tubuh kita. Tuh. Apalagi kita forsir tubuh kita. Misalkan di sini yang banin, Masya Allah, pada suka apa? Main bola. Masya Allah, semuanya suka main bola. Yang banat, apa sukanya olahraganya? Main basket. Oh, Masya Allah, ya. Boleh-boleh saja kita olahraga mencari sehat, ya, supaya tubuh kita sehat dan seterusnya. Tapi tidak boleh terlalu diforsir, berlebihan, ya. Main bola dari pagi sampai pagi lagi, boleh nggak? Non-stop. Nah, ini bahaya. Atau lari misalkan, ya. Oh, iya. Misalkan kakak Arkan mampunya cuma 50 meter lari. Tapi maksain diri, lari dari Jakarta sampai Bandung. Nah, sampai Bandung, tapi sampai rumah sakit. Ya. Pingsan di tengah jalan. Ya, jadi tidak boleh, kalau kuatnya sudah 50 meter ya sudah, istirahat. Berikan hak kepada tubuh. Jangan maksain diri. Tuh kata Allah apa dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, tidak boleh, ya. Sebaliknya, terlalu banyak istirahat juga tidak boleh. Banin banat, perhatikan. Siapa yang kalau di rumah suka mager? Ayo angkat tangannya. Males gerak, pengennya nempel aja sama kasur, ya. Nempel sama kasur terus meluk guling, ya. Gulingnya dipeluk, dicium, ya. Siapa yang kayak gitu? Ya. Ya. Kenapa kakinya? Nanti aja. Enggak apa-apa, kotor juga, yang penting gak najis. Ya. Jadi tidak boleh juga terlalu banyak istirahat, mager, tidur terus. Takutnya kalau tidur nanti nggak bangun di alam barzah, alam kubur. Waliyadzubillah. Ya. Jadi tidak baik juga mageran, nanti tubuh kita jadi apa? Kaku, ya. Karena nggak pernah gerak, ketiduran, malas gerak, ya, ini nggak boleh. Jadi lakukan aktivitas kalau di rumah, ya. Lagi liburan, ya. Solehin solihat, bantu ayah ibunya, abi uminya. Abi umi
Mana sapu, mana pelan. Sini rumahnya aku sapu, aku pel. Kalau perlu rumah tetangga juga sapu pelin. Ya, satu desa dipel, disapu. Lagi semangat. Pak RT izin. Hari ini aku lagi semangat. Hari Sabtu, hari Ahad. Aku mau nyapu semua rumah yang ada di RT ini. Wah, itu hebat baru. Tapi disesuaikan dengan tenaga. Ya. Kalau nggak kuat ya jangan diforsir. Ya. Jadi tubuh kita punya apa? Hak ya, harus kita berikan haknya. Selanjutnya, tuh, apalagi bunuh diri, wanita tuh bilang nggak boleh, astagfirullah. Ya, kita, iya tuh. Perhatikan, Jepang itu negara yang hebat, ya. Seperti yang pernah Ustadz sering sampaikan kepada kalian, Jepang itu negara yang terkenal dengan apa? Kebersihan. Tetapi ternyata karena penduduk Jepang, mereka tidak punya agama, tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama Nabi Muhammad. Makanya mudah stres. Nah, ketika stres mereka apa? Membunuh diri mereka sendiri, menyakiti tubuh mereka. Makanya ada hutan, namanya hutan apa? Hutan itu khusus. Di Jepang itu ada, hutannya itu khusus untuk orang-orang gantung diri. Kalau ada orang masuk situ, pasti dia mau bunuh diri. Ada hutan khusus di situ. Kalian mau ke sana? Ya, kalau ke sana lihat aja, jangan ikut-ikutan bunuh diri. Ya. Tuh, nggak boleh. Kata Allah apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh dirimu sendiri karena Allah itu Maha Penyayang. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa dari tubuh kita, tidak boleh. Ya, yang bahaya-bahaya. Tidak boleh. Makanya di sini Ustaz sering ingetin kepada kalian solihin-solihat, kayak tadi pagi itu Ustaz lihat, astagfirullah. Ya, main ayunan dorong kencang-kencang. Wes. Coba. Ustaz khawatirnya kencang-kencang nanti mental ke planet Pluto. Ya, mental ke bulan nanti. Ya. Bahaya itu tidak boleh karena tubuh kita harus dijaga, ya. Jadi tidak boleh main yang bahaya-bahaya. Sama di sana ada ayunan itu. Ayunan apa itu? Pohon ya. Nah, itu hati-hati mainnya, ya. Tetap dijaga supaya tubuh kita selamat, ya. Jangan yang bahaya-bahaya mainnya. Ayunan juga, ya, yang banat. Yang sering pakai ayunan yang di dekat tembok sana, tidak boleh main ayunan sambil berdiri atau kepala di bawah, kaki di atas, ya. Tidak boleh. Atau diputar-putar besinya tuh, siapa tuh yang pernah, ya. Jadi jangan main yang bahaya-bahaya yang bisa menyakiti tubuh kita, tidak boleh. Ya, karena tubuh kita ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan, kita harus jaga. Tidak boleh kita berbuat seenaknya pada tubuh kita, ya. Oke, sudah? Selanjutnya tuh, perhatikan. Ya, berikutnya menjaga tubuh kita dengan menjaga makanan. Masya Allah, perhatikan. Nah, ya, diantaranya, ya, menjaga tubuh dan merawat tubuh kita ini dengan menjaga makanan. Sudah? Tuh, jangan sampai seperti di gambar tuh. Perutnya buncit, belenduk, ya, kayak balon. Nanti kena duri meletus perutnya. Tuh, Ustaz gedein tuh. Sudah kelihatan? Tuh, ya. Oke, tahan dulu nulisnya. Kita baca hadisnya. Nah. Mamala'a adamiyun wi'aan syarron min batnihi bihasbi ibni Adam ukulat
yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amih wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Artinya bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, sudah? Nah, jadi perut ini adalah tempat yang paling buruk. Iya. Tempat paling buruk yang diisi oleh siapa? Anak Adam. Anak Adam itu maksudnya siapa? Manusia. Tuh, ya. Jadi wadah tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia adalah perut. Artinya apa? Kita harus menjaga tubuh kita. Jangan asal memasukkan makanan, lep semua dimasukin. Ya. Perhatikan. Nah, kata Nabi, kalau memang kita pengen makan, minum, ya lagi lahap-lahapnya, maka berikan hak untuk perut kita. Berapa? Untuk makanan berapa? Sepertiga untuk makanan. Nah, karena perut kita ini terbatas, jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kalau semuanya diisi makanan, berat, terus minum, berat, nanti nggak bisa nafas, takutnya mati, meninggoy, ya meninggal, wafat, ya. Jadi tidak boleh. Ini juga mengajarkan supaya kita tidak apa? Zaid Hamzah, perhatikan, tidak rakus. Siapa yang suka nih kalau lagi snack time rebutan? Tidak boleh rebutan. Atau ada temennya yang gak masuk, ini jatah aku, ini buat aku. Tidak boleh. Ambil saja jatah sendiri. Kalau ada temennya yang gak masuk, biarkan nanti ustadz atau ustazah yang ngebagi, yang memberikan kepada siapa nanti yang berhak untuk nambah. Ya. Jadi tidak perlu rebutan, rakus, tidak boleh, ya. Jadi berapa? Ingat-ingat, hak perut kita untuk diberi makan berapa? Makanan berapa? 1/3, minum 1/3, dan berikan ruang 1/3 untuk bernafas. Tuh, ya. Karena bahaya nih kalau tidak diatur, karena penyakit itu banyak datang dari sumbernya dari mana? Karena makan yang salah. Entah itu makanannya atau cara makannya yang salah, tidak teratur, ya. Waliyadzubillah. Nah, coba dilihat, siapa yang perutnya maju ke depan, coba. Ada enggak? 2 meter perutnya ke depan. Ada enggak? Alhamdulillah kalau belum ada, ya masih aman berarti, solihin solihat ini, ya masih aman. Karena apa tuh? Karena kalau perut kenyang juga, bias perhatikan, perut kalau terlalu penuh, terlalu kenyang, nanti bikin malas ibadah. Zaid Hamzah, perhatikan, tidak ngobrol. Jadi malas ibadah, dan juga nanti bawaannya pengen apa, ngantuk, pengen tidur mulu. Ya, kalau perut kekenyangan, aktivitasnya nanti tidak lincah. Sudah ini? Oke, lanjutkan. Tuh, menjaga tubuh dengan menjaga makanan. Berikutnya adalah jangan berlebih-lebihan. Tuh, kata Allah dalam surat Al-A'raf 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum tapi jangan
berlebihan. Karena Allah tidak cinta kepada orang yang berlebihan. Tuh lihat seperti di gambar tuh. Oh, semua makanannya mau dilahap sendiri sama dia. Ada tangan kanan megang ayam, tangan kiri megang pizza, di depan mejanya ada satu botol, ya, ada satu botol minum, terus ada 4 botol minum, tuh masya Allah banyak. Ada donat, ada burger, ada Allah ilaha illallah, semuanya ada. Pernah nggak kayak gini? Nah, ada nggak solihin-solihat ini yang kayak gitu? Kalau makan satu meja penuh makanan, mau dilahap sendiri semua. Nah, ini tidak boleh, namanya berlebihan. Ya, Allah tidak cinta, tidak suka kepada hambanya yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, jadi secukupnya saja. Karena nanti mubazir, takutnya nanti malah tidak termakan, terbuang sia-sia. Ya. Perhatikan, Ali, perhatikan. Dan kalian kalau beli makanan diukur dulu ya belinya. Oh, ini habis enggak nih? Kalau enggak habis maka belinya sedikit saja, satu. Jangan langsung beli banyak. Ya, berlebih-lebihan, malah nanti tidak habis, mubazir. Sudah? Hah? Sudah? Oke, selanjutnya. Nah, kalau makan, maka makanlah makanan yang halal dan thayyib. Ya. Tuh, pilih makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, yang sesuai dengan tubuh kita. Ada nggak makanan halal tapi tidak baik untuk tubuh kita? Ada banyak, ya. Secara zatnya halal, tetapi secara manfaatnya tidak thayyib untuk tubuh kita. Seperti orang kalau penyakitan apa? Kalau ada orang penyakit darah tinggi, maka tidak boleh apa? Hah? Tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi gula yang manis-manis. Terus apa? Kambing, apalagi daging manusia, nah itu nggak boleh. Ya. Terus apalagi? Kalau misalkan, perhatikan, kalau misalkan kalian, ya, solihin solihat, ada yang sakit perut, dia lagi apa? Lagi mencret, sakit, tubuhnya lagi tidak baik-baik. Ah, kemudian dikasih jus, minuman jus semangka, boleh nggak? Hah? Jus semangka pakai es 1 kilo, boleh nggak? Hah? Halal nggak jus semangka pakai es? Nikmat sekali, halal. Tapi kalau bagi orang yang lagi sakit, mencret, thayyib tidak thayyib, tidak manfaat, malah nanti tambah sakit, diminum berebut nanti keluar lagi pucut. Ya. Jadi jus lagi, tapi tidak bisa diminum. Ya. Ya. Jadi makanan itu harus halal dan thayyib. Perhatikan. Jadi harus halal dan thayyib. Ya. Makanannya halal dan juga thayyib, itu maksudnya bermanfaat untuk tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak cocok dengan makanan tertentu, maka jangan dimakan meskipun itu halal. Contohnya di sini siapa yang punya alergi? Coba. Alergi kalau makan sesuatu, siapa? Apa, Zaid? Udang. Nah, seperti Kakak Zaid punya alergi makanan udang. Udang halal tidak? Halal. Tapi karena Kakak Zaid punya alergi di tubuhnya, tidak bisa kalau makan udang, maka udang ini tidak boleh dimakan oleh Kakak Zaid. Ya, tidak thayyib, tidak membawa manfaat untuk tubuh, maka ditinggalkan. Cari makanan lain yang halal dan thayyib. Ya, seperti apa? Kalau tempe Kakak Zaid, tempe masuk berarti halal dan thayyib untuk Kakak Zaid. Ya.
Tapi yang lain, ada yang alergi udang juga? Tidak, ya alhamdulillah. Ya, jadi pilih makanan yang halal dan thayyib. Terus ada lagi nggak? Banat sama udang. Cie sama. Alergi udang, Kakak Sabina. Kalau makan udang gatel atau bentolan biasanya ya kalau alergi. Nah, jadi ini meskipun halal kalau tidak thayyib untuk tubuh kita, tidak membawa manfaat maka dihindarkan. Ada lagi Banin? Apa? Bara. Udang juga sama. Oh, Kakak Bara sama udang juga. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Hah? Apa Arfan? Kakak Arfan? Alergi apa? Alergi ganja. Enggak, bukan buat bercandaan itu, benda-benda haram, tidak boleh. Oke, dengarkan ikuti. Perhatikan semuanya, dengarkan ikuti ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya 1, 2, 3. Nah, ya. Oke, barakallahu fikum jami'an. Perhatikan. Ya. Kata Allah, wahai manusia, makanlah ya. Apa yang ada di bumi ini makanan yang halal dan thayyib. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, termasuk langkah-langkah setan itu adalah apa? Menjerumuskan kita kepada makanan minuman yang haram. Nah, tidak boleh. Ini godaan setan. Terus berikutnya. Nah, makanan itu perhatikan semuanya. Makanan Kakak Hamzah makan apa? Tidak boleh makan. Buangin. Buang. Lagi belajar majelis ilmu. Nanti makannya. Buang dulu. Tidak ada yang makan, lagi belajar di majelis ilmu. Tidak boleh. Nanti ada waktu untuk makan. Halal cara mendapatkannya. Ada makanan dia halal, thayyib, tapi didapat dengan cara yang tidak halal. Maka menjadi haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tidak perlu dicatat semua, ini banyak. Ya, dengarkan saja Ustadz. Kalau ada yang penting dicatat poinnya atau diingat baik-baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah diberi makanan ya oleh pembantunya. Nah, pembantunya ini adalah dulunya tukang ramal. Boleh enggak? Perhatikan, boleh enggak kita bekerja sebagai tukang ramal? Jadi dukun, ngeramal takdir orang. Boleh tidak? Tidak boleh, ini haram. Ya, tidak boleh. Karena ramalan-ramalan itu dusta. Nah, perhatikan. Pembantunya Abu Bakar, dia meramal seseorang, kemudian dapat upah. Ya, makanan. Kemudian makanannya dikasih ke Abu Bakar. Dimakan sama Abu Bakar. Nyam 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 bismillah. Nyam 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 bismillah. Ah, sudah sampai perut.
Sudah sampai perut, dimakan oleh Abu Bakar sampai perut. Tiba-tiba pembantunya ini bilang, wahai tuanku Abu Bakar, tadi tahu tidak, makanan itu aku dapat dari hasil aku meramal orang. Ada orang datang kepadaku, dia menanyakan sesuatu, ramalan aku beritahu, kemudian dia beri hadiah kepadaku makanan ini. Kemudian kau makan. Langsung Abu Bakar, apa yang dilakukan Abu Bakar? Langsung merogok tangannya ke mulutnya sampai ke tenggorokan, supaya makanan yang sudah masuk ke perut keluar lagi. Akhirnya keluar lagi, semuanya dimuntahin. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq tidak mau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Jadi makanan itu halal tapi didapat dari hasil yang haram. Jadi tidak mau dimuntahkan semuanya, dimuntah. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha mengeluarkan yang haram yang masuk tubuhku. Kalau masih ada yang tersisa di tubuhku, maka ampuni aku, kata Abu Bakar. Nah, ini ya. Jadi perlu kita perhatikan. Mungkin makanan itu baik, kayak minuman ini nih, punya ustadz misalkan, ada di meja ustadz. Tiba-tiba ada di antara kalian, halal nggak ini teh manis? Hah? Halal. Tapi kemudian kalau ada di antara kalian tiba-tiba datang ke meja ustadz, kemudian minum teh ustadz, jadi halal apa haram? Kenapa haram? Nggak izin, karena ini minuman punya orang lain, dia main minum saja, bismillah. Minumnya bagus pakai bismillah, tapi didapat dengan cara yang haram, tidak boleh. Atau misalkan nyuri, melihat ada, wow, ini tas temennya kebuka, kelihatan ada duitnya. Ya, 5.000. Bismillah, ucap bismillah mau nyuri. Boleh nggak? Bagus banget ya mau nyuri ucap bismillah. Diambil, terus beli roti, terus dimakan. Halal nggak? Haram. Kenapa haram? Karena dia caranya mendapatkan roti itu dengan mencuri terlebih dahulu. Salah, tidak boleh. Seperti di sini juga kayak tidak boleh solihin solihat. Kalau ada, perhatikan. Kalau ada makanan punya temannya atau minuman punya temannya, tidak boleh kemudian diambil, dimakan, diminum. Harus izin dulu. Meskipun itu makanan minum halal secara zatnya, tapi kalau kita ngambilnya tidak izin, mencuri, masuk perut, itu haram, tidak boleh. Harus dikeluarkan. Ya, perhatikan. Kayak Abu Bakar dikeluarin, semuanya dikeluarin. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mau ada makanan minuman haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Yang berikutnya. Tuh, yang dimakan, makanan itu harus halal jenisnya. Makanannya harus halal. Ayam, kambing, halal tidak? Halal, ya, alhamdulillah. Tidak boleh kemudian makan daging yang diharamkan oleh Allah. Daging apa, babi tidak boleh, atau daging anjing tidak boleh, ya, haram. Ya. Tidak boleh. Kalau ini sudah jelas haram, tidak boleh, ya. Harus dijauhi dan dihindari. Atau minum darah tidak boleh, ya. Terus hewan-hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah atau bukan untuk Allah, maka ini juga tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, ya. Jadi perhatikan kalau kita makan minum, makanan minuman kita itu halal. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ada label MUI-nya. Tuh Masya Allah, perhatikan. Ustadz pernah lihat ada anak kecil, dia dididik sama orang tuanya bagus, Masya Allah. Dia lagi pergi ke luar negeri, ke Eropa, sama orang tuanya liburan. Dan ketika perhatikan, masuk ke market kayak Indomaret atau Alfamart kalau di Indonesia. Nah, anak kecil ini nyari makanan yang ada label halalnya. Dia nanya ke mamanya, "Mama, ini halal enggak?" Ternyata sudah ada di sana juga label-label halal. Ya, alhamdulillah itu halal. Jadi kalau kalian liburan kemana,
ya, di tempat-tempat yang di sana banyak non-muslimnya, maka hati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Pastikan halal ya. Tidak boleh ya. Misalkan di situ ada orang jualan daging babi panggang. Oh, kalian malah datangi. Oke, ayo kita mukbang daging babi panggang misalkan. Tidak boleh. Kalau kita muslim, tidak boleh makan daging babi karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Atau ada minuman. Minuman apa? Khamr, ya, tidak boleh. Ayo kita minum. Misalkan di sana tuh ada minuman, tidak boleh, jangan didekati, ya. Tuh, sama ini di dalam Al-Maidah. Dan juga perhatikan, tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang membahayakan, tidak boleh, ya. Khamr, terus rokok, narkoba, ganja, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ini memabukkan dan bahaya untuk tubuh kita, tidak boleh, ya. Jangan coba-coba, kalau kecanduan bahaya, ya. Sudah? Oke, perhatikan. Tuh. Sudah? Bismillah. Oke, sudah. Nasib tubuh yang mengkonsumsi, ya, jika mengkonsumsi yang haram, dilahap neraka, waliyadzubillah. Ya. Makanya perhatikan, tadi siapa? Sahabat yang memuntahkan makanan yang didapat dari hasil haram? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar sangat ngerti kalau ada makanan haram masuk ke tubuh terus jadi daging, maka akan dihukum di dalam neraka. Tuh, dilahap neraka nanti kalau ada tubuh yang haram, ya, tumbuh dari hasil yang haram, waliyadzubillah, maka akan dibakar di neraka. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu jasadin. Oke, dengarkan, ikuti. Kullu jasadin. Belum kompak. Kullu jasadin. Belum kompak. Majuan kelas 5, majuan kelas 5. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Artinya bareng-bareng, 1, 2, 3. Tuh, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka akan melahapnya, waliyadzubillah. Ya. Baik itu secara jenisnya makanan itu haram atau cara mendapatkannya didapatkan dengan cara yang haram, waliyadzubillah. Ini sama, nanti mengakibatkan akan dilahap api neraka, tidak boleh. Terus berikutnya, nasib doa dan ibadah akibat mengkonsumsi yang haram. Tuh. Akibat mengkonsumsi yang haram, maka doanya tidak diijabah oleh Allah, ditolak, waliyadzubillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Tuh, ya. Perhatikan. Nabi kemudian menyebutkan apa? Ada seseorang, perhatikan banin banat, solin solihat. Ada orang dia berdoa kepada Allah dengan khusyuk, mengangkat tangannya. Betul-betul khusyuk orang ini. Terus memanggil nama Allah apa? Yang sering ada di dalam Al-Quran kalau berdoa. Ya, Rob. Di dalam Al-Quran sering doa-doa itu dengan menggunakan Rob. Robbana atina, Robbana hablana, dan seterusnya. Jadi orang ini berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Berdoanya khusyuk. Dijabah enggak? Hah? Orang kalau berdoa dengan khusyuk, terus dia juga lagi safar, ya, menyebut dengan nama Allah Rob, Rob, kira-kira dikabulkan tidak? Banin banat, solin solehat, dikabulkan tidak? Hah? Orang ini dikabulkan tidak? Coba yang dikabulkan siapa, angkat tangannya. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan safar, musafir dia. Terus berdoanya manggil-manggil nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Khusus sekali doanya, dikabulkan tidak orang ini? Tapi kata Nabi, orang ini doanya tidak dikabulkan. Meskipun nampaknya khusus sekali. Ditambah lagi, dia lagi safar. Doa musafir itu mustajab. Tapi ternyata orang ini tidak diijabah, doanya ditolak. Kenapa? Nah, barakallahu fika Kak Yusuf. Karena apa kata Nabi? Orang ini berdoa kepada Allah dengan khusyuk, memanggil-manggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa? Makanan yang dia makan haram. Perhatikan. Minuman yang dia minum haram. Dan pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Maka kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana Allah mengabulkan doanya? Tidak akan dikabulkan. Ya. Perhatikan Ali. Jadi kalau kita ingin doa kita mudah dikabulkan dan ibadah kita mudah diterima oleh Allah, maka perhatikan makanan minuman kita harus bersumber dari yang halal. Oke, istidadan. Duduk yang rapi semuanya. Hei, Ustadz Lutfi, perhatikan. Daud, perhatikan semuanya. Nah, jadi kita harus menjaga makanan dan minuman kita. Ya. Pastikan bahwa kita selalu mendapatkannya dengan cara yang halal dan zatnya juga halal, ya. Oke. Sekarang kita kuis sebelum ditutup. Oke, barakallahu fikum jami'an. Duduk yang rapi dulu semuanya. Duduk yang rapi, istidadan. Duduk yang tenang dan rapi supaya kondusif memberikan jawabannya dan Ustadz bisa menunjuk siapa yang berhak untuk menjawab. Oke? Jadi Allah menciptakan tubuh kita ya dengan keadaan sempurna. Ini merupakan nikmat besar dari Allah. Wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dengan menjaga tubuh kita, memperhatikan hak-hak untuk tubuh kita. Kita berikan hak untuk tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita punya hak untuk istirahat. Mata kita, pendengaran kita, dan seterusnya. Perhatikan, punya hak untuk istirahat. Kemudian, ya, juga memperhatikan di dalam makan. Pola makannya harus apa? Seimbang. Barakallahu fiik. Kakak Yahya, harus seimbang, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh rakus, semua ingin dimakan, tidak boleh. Ya. Kemudian cara mendapatkan makanan itu harus dengan cara yang halal. Ya. Tidak boleh dengan cara yang haram, mencuri atau bekerja dengan pekerjaan yang haram, tidak boleh. Kemudian juga makanannya, jenisnya yang dimakan harus halal, ya. Tidak boleh makan makanan mengkonsumsi yang
haram seperti daging babi, daging anjing, terus khamar dan lainnya. Ya. Kemudian perhatikan akibatnya apa? Kalau orang sering atau suka mengkonsumsi yang haram, akibatnya apa? Akan masuk neraka, waliyadzubillah. Karena kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, ya, maka akan masuk neraka, akan dilalap oleh neraka. Kemudian doa dan ibadah kita menjadi apa? Tertolak. Ya, doa tidak dikabulkan, waliyadzubillah. Oke, barakallahu fikum jami'an. Duduk yang rapi semuanya, yang paling rapi berhak untuk menjawab. Ustadz tunjuk dulu. Yang dari tadi Ustadz lihat, Masya Allah memperhatikan dan rapi. Mutia. Sebutkan contoh orang tidak menjaga tubuhnya. Apa Mutia? Contohnya? Apa Mutia contohnya? Contoh orang yang tidak menjaga tubuhnya. Boleh ke sini, Kakak Mutia. Ke sini Kakak Mutia, ke depan. Oh, iya, bunuh diri, waliyadzubillah, ya, membahayakan tubuhnya. Oke, Kakak Mutia boleh ambil hadiahnya. Pilih. Nggak apa-apa lewat. Hati-hati lewatnya. Boleh ambil. Satu lagi. Dua macam. Oke, barakallahu fiik. Terus yang banin, yang Ustadz lihat sangat memperhatikan. Arfan. Contoh yang lainnya Arfan. Contoh orang tidak menjaga tubuhnya selain tadi bunuh diri. Apa? Contoh tidak menjaga tubuh. Makan berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Ambil dua macam. Dari sini aja lewatnya nih. Hati-hati lewatnya. Ya, ambil dua macam. Yang banat. Alana. Alana. Maju ke depan Alana. Siapa yang menciptakan tubuh kita? Allah. Barakallahu fiik. Ambil dua. Banin. Kenapa Zaid? Hah? Kalian nggak merasa dikasihi sama Ustadz? Tidak boleh mengucap seperti itu, tidak boleh. Semua murid disayang, dikasihi sama Ustadz, sama Ustazah. Tidak ada yang pilih kasih. Ya. Semuanya disayang dan dicintai. Tapi sayang dan cinta diberikan kepada orang-orang yang tepat. Ya. Semuanya dicintai dan disayangi, tapi ada orang-orang yang mendapatkan kekhususan. Seperti Allah juga mencintai semua hamba-hambanya, tapi ada yang paling dicintai, yaitu para nabi, orang-orang yang terbaik. Nah, begitu juga murid-murid, semuanya dicintai, disayangi, tapi ada yang khusus cinta dan sayangnya diberikan oleh ustaz-ustazah kepada murid-murid yang
adabnya baik, akhlaknya bagus, belajarnya Masya Allah. Nah itu, mendapatkan cinta yang lebih istimewa. Oke, Banin, Marvin. Siapa sahabat yang memuntahkan makanan yang didapat dari hasil haram? Abu Bakar siapa? Oke, barakallahu fiik. Ambil. Oke, istidadan. Karena sudah waktunya istirahat, duduk yang rapi, yang siap. Ya. Insya Allah nanti ada kesempatan berikutnya. Oke, barakallahu fikum jami'an, solihin solihat. Ya. Nanti insya Allah akan berlanjut nanti pertanyaannya, insya Allah ya. Mungkin di penutupan nanti sama Ustadz Alvin. Oke, barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum jami'an. Oke, perhatikan. Semuanya masing-masing di kelas, snack time-nya sama wali kelasnya. Tidak boleh ribut, tidak boleh. Sudah dibahas tadi tentang makanan, oke? Oke, Banin dulu. Lewatnya dari sini. Tidak ribut. Tertib, jalannya tertib. Oke, silahkan Banat. Yang piket ambil snack time-nya. Matiin pencet.